Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Bernoulli. Di contoh soal ada sebuah problem di sini, ada permasalahan. Dari soal ini akan kita bahas bersama-sama. Sebelum kita bahas, Pak Bu mengingatkan dulu untuk hukum Bernoulli, masih ingat panjangan persamanya, tapi kan kemarin Pak Bimo udah sampaikan dari mana tahu persamaan itu berasal. V1 ditambah apa kemarin? Setengah rho V1 kuadrat, betul ya? Ditambah rho G H1 sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho G H2. Ini persamaannya cukup panjang. Oke, di sini ada gambar, Mas, Mbak. Ada gambar, ada sebuah pipa seperti ini. Yang satu letaknya di tinggi, H1 lebih tinggi. Yang kecil H2 lebih rendah. Kemudian nih ada perbandingan luas penampang pipa. Pipa besar banding pipa kecil. Luas penampangnya perbandingannya 4:1. A1 banding A2 ini. Nah, ini A1 banding A2. Kemudian, posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah. Oh, ini ketinggiannya 5 meter ini. Berarti 5 meter ini nanti sebagai H1. Ya. Kemudian, yang pipa kecil ini ketinggiannya 1 meter di atas tanah. Ini berarti nanti jadi H2. Kecepatan aliran itu berarti V pada pipa besar adalah 36 km per jam. Karena pipa besar tadi kita pakai angka 1, berarti ini kita namakan V1. Karena kilometer per jam berarti nanti jadikan meter per detik dulu ya. Ini kan masih belum satuan SI, jadikan dalam meter per detik. Ini V1-nya. Yang terakhir, apa itu yang diketahui? Tekanan pada pipa besar 9,1 kali 10/5. Berarti nanti ini dinamakan sebagai P1 pada pipa yang besar. Pertanyaan pertama, nanti kita akan membahas berapa tuh kecepatan air pada pipa yang kecil. Berarti pertanyaannya adalah V2-nya ini besarnya berapa? Yang kedua, selisih tekanan pada kedua pipa. Selisih tekanan itu berarti artinya nanti P1 dikurangi dengan P2. Besarnya berapa? Yang terakhir nanti tekanan pada pipa kecil. Kalau tadi pipa yang besar itu pakai angka 1, maka kalau pipanya kecil berarti kita pakai angka 2. Berarti yang ditanyakan nanti adalah yang C adalah P2-nya besarnya berapa. Oke, kita jawab sekarang. Dari awal yang pertama dulu, dari A dulu. Dari pertanyaan A, kita akan membahas tentang berapa tuh kecepatan air pada pipa yang kecil. Di sini kalau kamu lihat perbandingan luas penampang sudah ada. Penampang besar dengan penampang kecil perbandingannya 4:1. Berarti bisa saya tuliskan bahwa luas penampang besar saya anggap aja 4. Luas penampang kecil itu saya anggap angkanya 2. Kecepatannya 36 km per jam. Karena diubah dalam meter per detik, maka nanti jadi 10 meter per sekon. 10 meter per detik. Ada A1, ada A2, ada V1. Ditanyakan V2 besarnya berapa toh? Berarti persamaan yang dipakai nanti kita memakai hukum kontinuitas. A1 kali V1 sama dengan A2 kalikan V2. Kalau saya masukkan angkanya, A1 itu 4, V1 dalam satuan meter per detik adalah 10 sama dengan A2 itu 2, V2-nya kita cari. Nah, mudah sekali nanti kita akan dapatkan bahwa V2 itu sama dengan 40 dibagi 2 atau didapatkan 20 meter per sekon. Kecepatan aliran pada pipa kecil. Oh Pak, ternyata walaupun soal hukum Bernoulli juga kita pakai hukum kontinuitas. Betul, hukum kontinuitas itu dipakai kalau misalkan Anda diminta mencari kecepatan aliran pada sebuah titik. Jika ada 2 titik, salah satu titik
diketahui kecepatan alirannya, kemudian perbandingan atau luas penampangnya sudah diketahui, maka kita bisa mencari kecepatan di titik yang lain dengan menggunakan hukum kontinuitas. Itu ya. Itu yang B, yang A. Sekarang kita mau mencari yang B. Saya geser dulu ya, biar enak. Nah, tak gesernya dulu. Saya geser dulu. Ya, nah, saya taruh di bawah aja. Saya geser ke bawah. Nah, gini. Iya. Ya. Kita mulai. Yang B, kita mau mencari selisih tekanan pada kedua pipa. Tadi Pak mau bilang selisih tekanan adalah P1 min P2. Itu ya. Kita pakai hukum Bernoulli sekarang. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho G H2. Itu kalau kita masukkan persamaannya P1 gini aja dulu. P1 ditambah setengah. Rho-nya berapa Pak? Rho-nya 1000. V1-nya berapa tadi? 10. Karena kuadrat berarti kita ya tak tulis 10 kuadrat gitu dulu ya. Biar kamu gak bingung. Plus rho GH1 1000. G-nya 10. H1-nya tadi berapa ya? Oke, kita lihat dulu. H1-nya tadi 5 meter. H1-nya 5 meter. Berarti ini 5. Sama dengan P2 ditambah setengah, rho-nya 1000 lagi. V2-nya tadi berapa? 20, betul. Jadi kuadratkan ya. Ditambah rho GH2 1000 kali 10. H2-nya tadi 1 meter. Oke. Panjang banget Pak. Tidak apa-apa, kita hitung pelan-pelan. P1 ditambah nih. Setengah kali 1000 itu 500. Betul ya? 10 kuadrat itu 100. 500 dikalikan 100. Nanti kita dapatkan 50.000. Ditambah 1000 tambah 10. 1000 kali 10 kali 5. 50.000 lagi. Sama dengan P2 plus setengah kali 1000. 500. 20 kuadrat 400. 400 kalikan 500 berapa? 400 kalikan 500 kita dapatkan 20. Betul ya? Itu 2, 3, 4 ditambah 1000 kali 10 kali 1 kita dapatkan 10.000. Kalau kita jumlahkan berarti P1 ditambah 100.000 sama dengan P2 ditambah ini 200.000, betul ya? Tambah 10.000, 210.000. Selisih tekanan adalah P1 min P2. Berarti nanti kita dapatkan 210.000 dikurangi 100.000. Kita dapatkan 110.000 atmosfer atau newton per meter persegi. Ini selisih tekanan. Lanjut, yang C Pak. Yang C saya mau mencari P2 Pak. P2-nya berapa ya? Oke. Kita sudah dapatkan bahwa P1 min P2 itu sama dengan 100.000. Saya mau mencari, berarti P2-nya berapa? P2-nya berarti tinggal P1 kurangi 110.000. P1 sudah diketahui belum toh? Udah. 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti kalau saya buat jadi puluhan, ini saya tuliskan 91 itu 2, 3, 4 kurangi 110.000. Maka nanti kita akan dapatkan 800, betul ya, ribu. Nah, newton per meter persegi atau Pascal juga boleh. Nah,
Ini hasil yang kita peroleh.